Salam, puji Tuhan. Pada kesempatan pagi ini ternyata kita ada gangguan, tidak bisa langsung live, tetapi ini recorded atau rekaman. Jadi pada kesempatan ini kita akan ibadah dulu, dan kemudian bagi yang lain yang ada di Ngawi, di Jakarta akan menyusul mengikuti nanti ya. Baik, puji Tuhan, langsung saja kita mulai karena udah waktu juga, sudah cukup siang, dan kita akan masuk di dalam doa pembukaan. Tetapi sebelumnya kita akan mengawali dengan pujian nomor 41 buku Pesalum, nomor 41 buku Pesalum, Gema Cinta. Kita akan pujikan untuk mengawali ibadah kita hari ini. Malam ucapan syukurku, pernyataan rasa rinduku kepadamu, oh Tuhanku, segarkanlah jiwaku dari segalanya yang telah Kau berikan. Hanya satu yang sangat berkesan, cinta penuh kasihan. Terimalah ucapan syukurku, pernyataan rasa rinduku kepadamu, oh Tuhanku, segarkanlah jiwaku. Tubuh dan darahmu Kau berikan padaku, menjadi korban santapan kami, bekal di perjalanan. Terimalah ucapan syukurku, pernyataan rasa rinduku kepadamu, oh Tuhanku, segarkanlah jiwaku. Doaku lakukan untuk memuji-Mu, ku alunkan suaraku selalu untuk-Mu, oh Tuhanku. Doaku lakukan, doaku lakukan untuk memuji-Mu, ku alunkan suaraku selalu untuk-Mu, oh Tuhanku. Baik, kita akan memulai kesempatan pagi ini. Devi akan berdoa kepada Tuhan untuk membuka ibadah kita pagi ini. Terima kasih Tuhan untuk hidup yang Tuhan beri hari ini. Amin. Kami bangun dari tidur kami dengan tidak kurang suatu apa, masing-masing mengalami kemurahan Tuhan melewati malam yang gelap. Dan kami sudah mempersiapkan diri untuk ibadah Tuhan pada pagi ini, tapi kami terhalang dengan pemakaian alat ini YouTube Tuhan yang tidak bisa connect. Oleh sebab itu ibadah kami di Bogor bersama ini ya Tuhan bertiga, Mbah Kung, Mbah Ti dan juga Edli, tetapi Mbah Ti di Ngawi bersama Lekto dan Lewang akan menyaksikan atau mendengarkan secara tunda. Tuhan, jangan mengurangi berkat Tuhan lewat firman yang kami akan dengar sebentar, dan juga tidak mengurangi syukur kami kepadamu lewat puji-pujian yang akan kami naikkan Tuhan kepadamu. Semuanya kiranya dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Walaupun semua keadaan dunia ini kami tidak bisa tahu Tuhan yang terjadi, tetapi kami tahu satu, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri ya Tuhan. Kami berserah Tuhan.
Biarlah kiranya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami pada pagi ini. Kalau masih ada kuasa-kuasa yang bukan datang dari Allah, yang dikerjakan oleh hawa nafsu daging, bahkan setan bis kuasa gelap, yang Tuhan selalu ingin menghalangi, Engkau menghancurkan, usirkan. Darah Tuhan menyucikan. Apapun Tuhan yang kami bisa kerjakan pagi ini, kiranya semuanya beroleh kemurahan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal sampai penghabisannya ke dalam tangan-Mu. Urapan-Mu berlaku di tengah-tengah kami. Roh Kudus, Engkau mengambil alih semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Semua sesembahan puji syukur kami hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baiklah, kita akan tetap waspada merenungkan pengalaman pagi hari ini, di mana kenyataannya kita terhalang untuk bisa langsung live streaming ya. Tetapi oleh kemurahan Tuhan, biarlah kita nikmati pagi hari ini dengan sukacita, tetap dengan sukacita, dan moga kiranya semua yang nanti pada akhirnya baru akan menikmati rekaman streaming ini akan mendapat berkat Tuhan ya. Kita akan lanjutkan dengan memuji Tuhan nomor 48 dari buku Psalm nomor 48. Kita akan pujikan 48 dengan judul Bawalah Hidupku untuk Digembalakan ya. Karena kalau tidak ada suasana digembalakan, ya seperti yang kita alami ini, ternyata kita bisa berantakan ya. Semuanya menjadi tidak nyaman untuk kita kerjakan. Puji Tuhan, kita akan pujikan pujian ini. Bawalah hidupanku untuk digembalakan. Mentah baik, yang pertama, sementara aku hidup di dunia. Sementara aku hidup di dunia, biar firman-Mu menuntun hamba. Di tengah-tengah kesukaran, jangan ku sampai dibimbangkan. Bawalah hidupanku untuk digembalakan. Jangan biarkanku mengembara. Gayakan kegiatanku di jalur perlombaan, sampai kelak mencapai pahala. Ku tak tahu jalan kelepasan di dalam setiap persoalan. Bukakan firman-Mu padaku, agar ku mengerti maksud-Mu. Bawalah hidupanku untuk digembalakan. Jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan, sampai kelak mencapai pahala. Baik, yang ketiga, oh Tuhan, oh Tuhan,
berikanku kasih-Mu yang tahan segala sesuatu. Di dalam setiap pergumulan, ku perlu selalu dikuatkan. Bawalah kehidupanku untuk digembalakan, jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan, sampai telah mencapai pahala. Kurnya sekali lagi, bawalah kehidupanku. Bawalah kehidupanku untuk digembalakan, jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan, sampai kelak mencapai pahala. Puji Tuhan. Ini satu kerinduan supaya hidup kita selalu senantiasa memohon kemurahan Tuhan untuk digembalakan. Ya, ada pimpinan Tuhan senantiasa, ada kontrol dari Tuhan, dan selanjutnya juga ada pemeliharaan senantiasa yang dikerjakan oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan, dan sebelumnya kita akan memuji nama Tuhan. Nomor 44 dari buku Pesalum, nomor 44 dari buku Pesalum. Dia terlebih besar, ya. Dia terlebih besar, kita akan pujikan, dan nanti kita akan masuk dalam doa untuk memulai masuk dalam renungan pagi hari ini. Dia terlebih besar, Dia terlebih besar di dalamku, di dalamku. Dia terlebih besar, Dia terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Dia terlebih besar, Dia terlebih besar di dalamku, di dalamku. Dia terlebih besar, Dia terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Dia terlebih Dengan lembut kita menyanyikan. Dia terlebih besar di dalamku, di dalamku.
yang lebih besar Sambil kita menundukkan kepala. di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pengalaman pagi ini sungguh-sungguh menjadi pelajaran baik bagi kami. Bahwa kalau Tuhan tidak menolong kami, kalau Tuhan tidak campur tangan, maka ada rasa kami ini yang kurang. Ya. Kami ada kekurangan dan sangat banyak kekurangan itu. Ya, Oleh karena Tuhan itu, Yesus. pengalaman pagi ini, biarlah Engkau mengampuni kekurangan dan kekeliruan kami, Amin. anak-anak-Mu ini, terutama hamba-Mu ini Tuhan, Ya, mempersiapkan Tuhan segala Yesus. sesuatunya kurang cermat, kurang baik, kurang tepat. Oleh karena itu, Tuhan ampuni Yesus. kami Tuhan, Haleluya. sehingga rencana yang semestinya lancar Tuhan terhalang dan kami tidak bisa memancarkan secara langsung Ya, keperluan pagi hari ini untuk streaming beribadah bersama-sama dengan keluarga di Ngawi, keluarga di Jakarta dan semua yang mengikutinya. Tetapi kami mohon campur tangan-Mu ya Bapa, mohon kemurahan-Mu demikian Tuhan. untuk keberlanjutan firman-Mu dalam Amin. kehidupan kami ini yang akan kami renungkan pada kesempatan pagi hari ini. Hanya ada beberapa jiwa, tetapi Engkau tidak menyia-nyiakan Ya, kami berhimpun Tuhan. ini. Haleluya. Oleh karena itu tolong kami. Tuhan, hari-hari ini kami mengalami tanda-tanda yang Ya, tidak Tuhan menyenangkan. Tuhan, halaman rumah ini dipenuhi oleh kotoran kucing Ya, dan Tuhan. ini mengecewakan. Tuhan, Ya, tetapi Tuhan. di baliknya kami harus belajar mengapa kami sampai seperti ini. Ya, Oleh karena itu ampuni, tolong kami. Ya, Dan kalau Tuhan, ada kucing-kucing tolong. yang tidak diperkenan Ya, oleh Tuhan Yesus. kami dan tentunya Ya, Tuhan, ini satu sikap yang tidak baik. Oleh karena itu kami juga memohon halangan seperti ini, gangguan seperti ini Tuhan, dilalukan oleh kuasa Tuhan sendiri. Karena rumah ini tetap kami pakai untuk kami beribadah kepadamu ya Tuhan. Oleh karena itu tolong sucikan rumah ini supaya tidak ada kotoran-kotoran binatang apapun yang semuanya menajiskan Tuhan. Tetapi koreksinya bagi kehidupan Ya, kami, jangan kami Tuhan menjadi najis oleh lingkungan atau oleh Ya, apapun Tuhan, demikian. yang ada di dunia ini. Demikian. Tetapi kami tetap membawa kekudusan, kesucian. Dan kami tahu firman-Mu sedang menyampaikan mengenai Ya. tema pelita emas di dalam pelajaran ini. Ya, Dan kami merenungkan betapa kesucian itu dinodai oleh sikap-sikap yang tidak baik. Ampuni kami dan ajar kami selalu merendahkan diri kepada firman-Mu, Ya, kepada Tuhan. Engkau sendiri Haleluya. Tuhan. Dan firman-Mu tidak terhalang oleh Ya, apapun. Tuhan. Rencana-Mu jadi atas kami semua Amin. ini dan firman-Mu dinyatakan. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, dan kelanjutan acara ini tetap kami mohonkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon pimpinan dan penyertaan, dan kami landaskan doa sembahyang ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kesempatan pagi ini kita sudah mengalami hal yang menyebalkan dalam tanda kutip ya. Pagi-pagi bangun kemarin sudah mengecewakan, hari ini kecewa lagi. Setiap pagi masa ada kotoran kucing ya, yang ini sangat mengecewakan. Tetapi apapun itu kita akan ambil pelajaran hikmahnya, karena lebih baik kita merendahkan diri di bawah kaki Tuhan untuk memahami segala rencana dan kehendaknya. Puji Tuhan. Kesempatan pagi hari ini kita masih melanjutkan renungan firman Tuhan yang pada minggu lalu sudah kita baca, yaitu di dalam Injil Yohanes pasal 8. Sebenarnya kita sudah masuk ke dalam Injil Yohanes pasal 8 itu ya. Nah, kita akan belajar di bagian itu. Dan
dan kita akan menikmati, ya, kita akan menikmati pembahasan atau renungan firman Tuhan ini. Sebelum saya mengulangi apa yang sudah kita dengarkan pada kesempatan minggu lalu, kita akan baca lebih dulu ya. Baca lebih dulu, Edli akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini, yaitu di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8, ya, ayat 1, dan itu ada bawaan dari ayat sebelumnya, maka ikut kita baca ya sampai ayat yang ke-6 saja. Ya, silakan. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Ya. Tapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Ya. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Cukup. Nah, ini satu teladan, satu gambaran, dan bahkan satu pelajaran bagi kita untuk memahami lebih dalam dari firman Tuhan yang ditulis atau kisahnya ini terjadi setelah perayaan hari raya Pondok Daun, ya. Ini terjadi setelah perayaan hari raya Pondok Daun. Nah, ini menjadi sangat penting untuk kita kaji, kita pahami semuanya, ya. Hari raya Pondok Daun dirayakan sebenarnya kalau kontennya begitu ya, karena mengenang masa lalu, bagaimana Tuhan memberikan kelepasan, bagaimana Tuhan memimpin dalam perjalanan yang katakan kiri kanan itu padang gurun, tidak ada unsur-unsur kehidupan yang membahagiakan, tetapi semuanya penuh tantangan. Tetapi cara Tuhan itu tetap dapat melindungi. Itu sebenarnya di hari raya Pondok Daun. Dan ini sedang dirayakan hari sebelumnya itu, atau katakan sepanjang minggu sebelumnya itu sedang dirayakan, dan sekarang berakhir. Dan setelah berakhir tadi yang ayat 53 pasal 7 itu, yang sepotong masuk ke dalam perikop pasal 8 ini, lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Tetapi proses pulangnya minggu lalu sudah sama-sama kita renungkan. Proses pulangnya ini membawa masing-masing persoalan hidup. Karena di akhir, begitu ujung bubarnya itu kan diakhiri dengan perdebatan atau penolakan atau silang pendapat. Yang satu dasarnya kebencian, yang satu dasarnya kekaguman atau pemujaan kepada Tuhan. Tapi yang satu dasarnya kebencian, penolakan yang luar biasa. Penolakan datang dari para imam dan Farisi. Tetapi dari pihak-pihak lain, oh ini seorang nabi, sampai kepada urusan Nikodemus. Nikodemus sampai memperingatkan, itu sudah kita baca, ya. Tetapi tetap namanya peringatan, kalau hatinya sudah keras, maka akan terus keras, ya. Sehingga mereka masing-masing pulang ke rumahnya. Di satu pihak dalam suasana perpecahan ini, yang satu terus bertumbuh dengan keyakinan dan kepercayaan, yang satunya dengan rencana-rencana lebih lanjut mendukung kebenciannya itu. Praktek apa yang mesti kita lakukan dalam melaksanakan penolakannya, ketidaksukaan.
Jadi persoalan hati hidup kita ini juga harus dijaga, ya. Kalau sudah ada rancangan, begitu pulang ke rumah rancangan itu direnungkan dan menjadi sesuatu, menjadi tindakan. Kalau rancangan itu baik, kalau yang direnungkan itu baik, kebaikan. Tetapi kalau yang direnungkan atau yang diterima atau dipersepsikan itu jahat, masuk rumah justru berkembang menjadi kejahatan. Dan itulah yang dipikirkan oleh para ahli Taurat atau Farisi atau kelompok imam-imam yang tadi dibaca Edli di ayat yang ke-3 tadi. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Kapan itu dibawa? Itu pagi-pagi. Kapan itu dibawa? Itu ketika Tuhan Yesus berada di Bait Allah. Kapan itu dibawa? Atau kemana itu dibawa? Ke Bait Allah. Dan ini satu pelajaran yang harus kita perhatikan. Hati-hati ya. Bait Allah itu sebenarnya tempat untuk mengajar, bukan tempat untuk membawa persoalan perzinahan masuk dalam Bait Allah. Dan ini terang-terangan. Orang Farisi mengatakan ini dalam ayat yang ke-6 tadi, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia. Padahal ada perintah, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Berarti siapa yang mencobai Tuhan sudah dikuasai oleh iblis. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan itu menjawab iblis yang sedang mencobai. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Karena ada tertulis, jangan kamu mencobai Tuhan Allah. Itu clear. Jadi ada sifat-sifat yang sedemikian mencobai Tuhan. Ini sifat-sifat yang berbahaya. Oleh karena itu, kita tidak boleh mencobai Tuhan. Tetapi alangkah baiknya kita memasrahkan segala persoalan kita kepada Tuhan. Ya, ini pelajarannya. Tetapi saya ingin sebelum mendalam sampai topik dari orang membawa persoalan perzinahan ke dalam Bait Allah, apa sih yang dikerjakan Tuhan? Ya, kalau tadi itu, nah saya akan membawa kita ke dalam pemikiran begini. Kalau orang-orang itu setelah acara tadi di ayat 53, lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Kita sudah bahas. Ya, mari kita hubungkan. Tetapi, nah, ini ada kata tetapi, ya. Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Nah, ini kita akan fokus melihat pelajaran ini dalam kaitan pelita emas. Saya kemarin minggu mengucapkan otak saya pemikirannya adalah pelita emas, tapi yang terucap misbah. Apa itu namanya? Tabut perjanjian. Karena direkam jadi bisa didengar ulang dan saya menjumpai, ternyata salah ucap nih. Pantesan kita ini sering salah ucap, nggak mau ngaku. Tapi kalau ada rekamannya, saya ngaku memang salah ucap. Otak saya memikirkan tentang pelita emas, yang diucapkan itu tentang tabut perjanjian. Tapi penjelasannya, komponen-komponen, maksud tabut perjanjian komponen pelita emas, yang kemarin minggu kita sudah mencatat ada 6 hal tentang pelita emas itu, ya. Nah, pelita emas ini, kenapa saya mengatakan pelita emas? Karena dalam terang tabernakel, Yohanes pasal 8 ini terkena kepada pemikiran pelita emas. Artinya apa? Intisarinya, pelita emas itu ada kakinya. Kakinya itu terbuat dari emas murni. Benar-benar emas. Bayangkan berarti itu bukan kayu yang dilapis, tetapi emas murni. Pelita emas. Ya, tetapi di ucapan itu tabut perjanjian. Makanya ucapan ini, ya inilah nyeleweng dari pikiran. Saya udah dengar lagi deh. Itu ternyata saya mengatakan tabut perjanjian.
tabut perjanjian itu ada 6, nah gitu saya ngomongnya. Ya di catatan sih memang pelita emas, karena memang kita topiknya konsentrasi ke pelita emas. Ya puji syukur kepada Tuhan, tidak mengikuti ucapan yang keliru gitu kan. Ya. Nah jadi kakinya sendiri itu dari emas murni. Ini karena pelajaran ini menurut Terang Tabernakel terkena kepada pelita emas. Emas murni itu artinya benar-benar murni, nggak ada campurannya. Ini bicara kekudusan. Ya. Terus kemudian yang kedua, itu dibuat dari emas murni. Selanjutnya apa, Dek? Emas murni tanpa campuran. Yang pertama suci, kudus, yang dikuduskan, dikhususkan. Mestinya begitu. Tetapi apa yang dilakukan oleh ahli Taurat ini justru dia tidak membawa sesuatu yang dikhususkan dalam kesucian, tetapi dalam ketidaksucian, tidak kudus, dibawa. Ya, ini pengertian-pengertian pelita emas. Tetapi dalam rangka dan seterusnya, kemudian dalam rangka saya berpikiran pelita emas dan dikaitkan dengan tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pelajaran apa ini? Hubungannya seperti apa? Pemikirannya seperti apa? Nah, luar biasa ini firman Tuhan. Makanya tidak bisa barang kebetulan. Kemarin saya sudah tanya, di Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Kenapa pergi ke Bukit Zaitun? Kenapa? Karena apa? Berdoa, tidak punya rumah. Dan itu menggenapi semacam apa ya? Semacam sanepo. Sanepo bahasa Jawa itu kayak perumpamaan, kayak sindiran gitu loh. Ya. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya, tetapi Yesus tidak pulang ke rumahnya. Kan begitu? Tetapi itu kan kontradiksi. Mengapa tidak pulang ke rumahnya? Nah, ini sama persis dengan atau pengertiannya kita bisa terima gambarannya pada Matius 8 ayat 20. Matius 8 ayat 20. Ya. Ini ada semacam gambaran yang diucapkan Tuhan Yesus pada Matius berapa tadi? 8 ayat 20. Ya, silakan dibaca ayat 20. Yesus berkata kepadanya. Ya, Yesus berkata kepadanya, atau gini, ayat 19 mulai, itu ya. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Ya, Guru, ya, aku akan mengikut engkau, kemana saja engkau pergi. Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Siapa yang ngomong? Ahli Taurat. Ahli Taurat. Di satu sisi dia batinnya itu tidak cocok, tetapi ini statementnya. Kemana saja aku pergi. Ayat 19 dulu, Mbak. Ya, ayat 19. Kemana saja engkau pergi, aku akan ikut. Bahasanya itu kelihatannya komitmen jelas gitu ya. Tetapi ayat 20 jawabnya, Yesus berkata kepadanya, ya, serigala mempunyai liang. nah ini loh, ini nada apa yang dikatakan kenapa Tuhan tidak seperti orang lain. Matius pasal 8, Mbak. Ya. Oke, sabar, buka Alkitab dulu ya. Oke, Matius pasal 8 ayat 20. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang. Terus? Dan burung mempunyai sarang. Terus? Tapi anak manusia. Tetapi, ini sama nadanya bahwa orang masing-masing pulang ke rumahnya. Tetapi, nah sama tetapinya, yaitu tetapi anak manusia ya tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Iya. Ini kita sudah banyak sekali ya mendengar mendengar ulasan mengenai anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya, gimana, Dik? Artinya
tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya, artinya tidak ada tempat untuk beristirahat. Ya. Tetapi apakah benar seperti itu? Saya harus menggali lebih dalam. Tuhan itu pergi ke sana tidak untuk meletakkan kepala. Ya, tetapi dibandingkan dengan, kalau di dalam Matius pasal 8 ini dibandingkan dengan serigala dan burung. Perbandingan apa sehingga ini menjadi seimbang antara meletakkan kepala? Liang, sarang dengan meletakkan kepala. Keseimbangan seperti apa? Mengerti ini teka-teki ini? Kalau orang, ya namanya itu tempat tinggal. Seperti siapa tadi yang orang-orang itu pulang kembali ke rumahnya. Ada liang. Kemudian burung yang berterbangan itu tetap punya sarang. Tetapi anak manusia meletakkan kepala aja tidak ada tempatnya. Sehingga keberimbangannya berarti tempat istirahat. Tetapi saya melihat lagi makna yang, ya namanya firman Tuhan, itu setiap kali kita baca, itu seperti nyentil lagi. Seperti menyentuh lagi dari sisi lain. Ya, dan inilah kayanya firman Tuhan. Kalau saya teliti sedikit mengenai serigala. Serigala, terjemahan lain dibilang rubah, tapi ini serigala. Serigala itu punya liang. Liangnya serigala itu untuk apa sebenarnya? Nah, ini saya lihat arti kata terjemahannya dalam terjemahan lain atau di dalam bahasa aslinya. Pengertian liang ini adalah untuk berlindung, betul. Ya, itu seperti rumah tempat tinggal berlindung. Tetapi juga ada pengertian bahwa selain berlindung itu untuk bersembunyi. Pemahaman ini. Jadi serigala itu diliputi dengan rasa takut dan itu bersembunyi. Ya, ini pengertian serigala. Dan ini keberimbangan dengan kepala yang tidak ada tempat. Nah, kita harus mengerti apakah maknanya hanya cukup istirahat. Jadi ikut Tuhan Yesus nggak boleh istirahat begitu. Kayaknya kalau begitu terlampau simpel. Kenapa Tuhan mesti mengatakan ini? Nah ini loh. Dan saya berpikiran dan saya berpandangan ini ada kaitannya dengan menjadi terang. Dengan pelita emas. Ini jelasnya seperti itu. Nah kemudian dibandingkan lagi dengan burung. Jadi satu, serigala mempunyai liang. Liang ini tempat persembunyian, sembunyi. Ya memang maknanya untuk berlindung karena suasana ketakutan atau ancaman dan sebagainya, tapi makna lain yang supaya saya paham, supaya kita juga paham, bersembunyi. Tetapi burung dimanapun mempunyai sarang. Burung-burung bersarang. Sarangnya burung itu mesti juga tempat-tempat yang tersembunyi. Kira-kira pengertiannya mirip, bersembunyi. Selain juga berlindung. Tetapi untuk sarang ini yang lebih khusus, itu sebenarnya ada lagi untuk merawat. Merawat siapa? Merawat anak-anaknya. Itu yang paling mencolok atau yang paling sangat didambakan. Istilahnya, burung itu bisa berterbangan kemana-kemana. Tetapi kalau kembali ke sarang itu biasanya yang paling utama adalah untuk memelihara anak-anak. Demi anak-anaknya dia kembali ke sarang itu dan merawat. Keberimbangannya apa? Bahwa Yesus, anak manusia itu tidak ada tempat meletakkan kepala. Ini yang saya perlu renungkan dan ini bahasa saya menganggapnya, menerimanya sebagai sindiran bagi kita, orang-orang yang mengikut Yesus. Mengapa? Yang akan mengikut Yesus malah dikasih jawaban ini. Yang mau ikut Yesus ini justru ahli Taurat.
ahli Taurat maka dikasih jawaban seperti ini. Tetapi nanti di satu sisi, di ayat yang lain, yang mau ngikut, anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya, itu jawabannya. Tetapi ada orang lain, mari ikut aku. Ini kan ada makna. Contoh itu tuh lihat Lukas. Lukas itu perbandingannya begitu. Atau di Markus deh. Di Matius ini tadi deh. Lanjut ayat 21. Ini di Lukas juga ada. Di Lukas pasal 9 ya. Mirip, tetapi Edli baca ayat 21 Matius 8 ini tadi. Lanjutnya. Ya. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, ya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Cukup. Ini langsung nggak kelihatan kalau gitu kita lihat Lukas 9. Ya. Nggak kelihatan yang saya maksudkan. Lukas pasal 9 ayat yang ke-58. Lukas 9 ayat 58, 57 mulai. Ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, Ya. berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, Ya. Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Ini sama. Ya. Ini sama dan tadi dituliskan di dalam Matius adalah ahli Taurat. Aku mau ikut engkau. Kemana saja engkau pergi. Tetapi dijawab oleh Tuhan sama juga ayat 58. Yesus berkata kepadanya, Ya. serigala mempunyai liang, Ya. dan burung mempunyai sarang, Terus? tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan Iya, kepalanya. untuk meletakkan kepalanya tidak ada tempat. Terus ke ayat 59. Lalu ia berkata kepada seorang lain, Nah, ini loh. Seorang lain yang tidak mempunyai ucapan, yang tidak mempunyai komitmen seperti orang ahli Taurat tadi, beda ya. Ada orang mau gini malah dibukakan jawaban itu. Tetapi orang lain, ia berkata kepada seorang yang lain, apa katanya? ikutlah aku. Ikutlah aku. Terus? Tetapi orang itu berkata, Ya, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. ya, ini harus kita pahami. Keseimbangannya apa? Pengertiannya apa? Tidak ada tempat meletakkan kepalanya. Perimbangan tadi saya sudah sebutkan bahwa kalau serigala itu mempunyai tempat persembunyian, mempunyai liang. Burung mempunyai tempat untuk memelihara supaya terlindung juga, sehingga terpelihara kelangsungan hidupnya. Ini disindir, kemudian ada orang lain. Begitu yang tidak ingin ikut Yesus, ikutlah aku. Dipanggil, ikutlah aku. Jawabannya, biarkan aku menguburkan yang mati. Apa maknanya? Keseimbangannya apa? Ini loh, hidup di dalam Tuhan, hidup mengikut Yesus itu harus totalitas. Totalitas di dalam kekudusan. Kekudusan apa? Kepala itu sampai transparan, isinya, pemikirannya harus kudus. Ini yang harus kita mengerti. Harus benar-benar kudus seperti kaki Dian, seperti pelita emas tadi. Benar-benar murni. Artinya apa? Tidak ada dosa yang dilindungi. Tidak ada kesalahan yang dipelihara. Tidak ada dosa yang dipelihara kemudian menimbulkan anak-anak dosa. Dan isi kepala ini harus sepenuhnya kudus, tidak memikirkan soal kematian. Soal-soal duniawi ini lebih utama, lebih darurat seolah-olah. Justru yang darurat itu adalah kepala ini harus kudus. Sampai tidak ada kita menyembunyikan di mana, diletakkan di mana. Dan semua orang bisa mengerti, itulah makna terang. Semua orang bisa tahu, ini kepala kudus. Karena kepalanya Tuhan adalah, kepalanya Yesus adalah Allah yang Maha Kudus. Kekudusan itu harus dilihat orang, harus dinikmati, harus tidak tersembunyi. Terang itu harus tidak boleh ditutup dengan gantang, tidak boleh tersembunyi.
tetapi harus diletakkan di kaki dia, supaya menerangi. Ini yang saya dapatkan dari pelajaran ini. Ya, mengerti berarti? Mungkin saya menerangkan ini rada beda dari apa yang diterangkan orang lain, karena orang lain meletakkan kepala itu artinya nggak bisa istirahat. Kalau hanya begitu sudah wajar, ya memang begitu. Tetapi mesti ada sesuatu di baliknya yang lebih bermakna, lebih berbobot, lebih mempunyai fungsi pemahaman untuk kita teladani. Hidup kita ini harus benar-benar bersih, tidak tersembunyi oleh ulah. Maka orang-orang lain kembali, tetapi Yesus tidak kembali ke tempat persembunyian. Justru dia pergi ke Bukit Zaitun. Minggu lalu saya sudah tanya bahwa di Bukit Zaitun itu ada apa? Kemarin ada Getsemani. Dan itu tempat biasa yang Tuhan untuk berdoa. Sampai di penghujungnya Tuhan berdoa sampai berkeringatnya seperti cucuran darah. Itu dituliskan di Alkitab, ya. Itulah Getsemani. Tuhan tidak pergi ke rumah untuk bersantai, kalau dalam konteks santai. Tidak untuk menutup-nutupi, kalau itu berkonteks dosa dan terang. Tetapi dia harus terbuka bahwa dia bergumul terus. Bergumul terus, hidup ini harus ada pergumulan terus-menerus, ini teladannya. Jangan mentang-mentang kalau kita sudah diberkati, bisa ini, oh udah santai, nyaman, buat apa berdoa, oh salah. Itu seperti masih punya tempat sembunyi. Kenapa nggak berdoa? Oh Tuhan sudah berkati, buat apa berdoa? Kenapa nggak bergumul? Oh, Tuhan sudah berkati, nggak bisa. Justru berkat itu adalah titipan Tuhan untuk dipergumulkan. Pergumulan untuk apa? Itu yang direnungkan. Ya, harus menjadi terang di situ. Ini yang perlu kita perhatikan. Dan Tuhan itu suka pergi ke Getsemani. Tidak salah, ini Bukit Zaitun. Tempatnya di Bukit Zaitun. Ya tadi ya, betul ya, di Bukit Zaitun ya. Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Itu memang di daerah sana banyak zaitun, pohon zaitun. Kalau pergi ke Israel sekarang itu pohon zaitun yang usianya sudah ratusan tahun atau ribu tahun, itu masih ada katanya gitu. Kemarin saya foto ya, gedenya udah kayak apa? Diameternya mungkin kalau 5 meter ada itu. Itu sampai krompol-krompol, cabang, wah segala macam. Sudah kelihatan kuno sekali. Ada di sana, di Pagri, di Taman Getsemani situ. Getsemani. Sekarang saya bilang hubungannya juga ini dengan pelita itu apa? Getsemani apa artinya? Getsemani itu artinya pemerasan minyak. Mengerti, Dek? Ya, saya akan ulangi lagi. Getsemani itu artinya pemerasan minyak. Ini karena tempatnya zaitun, maka di sana banyak atau pusatnya lah gitu, minyak diperas di situ. Maka sampai dikasih nama tempat pemerasan minyak. Jadi saya tidak tahu persis secara histori atau fakta apakah memang ada pemerasan minyak di situ. Saya tidak menemukan, tetapi Getsemani dari sisi kamus artinya tempat pemerasan minyak. Dan ini bukan satu barang kebetulan, Tuhan itu sukanya ke situ, ke makna itu. Ini menjadi pelajaran juga bagi kita. Kita harus pergi ke tempat pemerasan minyak. Apa ini pemerasan minyak? Pemerasan minyak yang dilakukan oleh Tuhan adalah
pengalaman penderitaan, diperas. Kegenapannya ada di dalam kitab Ibrani. Pengertian pemerasan yang dialami Yesus, kegenapan pelajaran yang dialami Tuhan Yesus, itu ada di dalam kitab Ibrani pasal 5. Kitab Ibrani pasal 5. Mari Edli dibacakan. Kitab Ibrani ini makna pemerasan yang dipenuhi atau digenapi oleh Tuhan Yesus. Kalau prakteknya memang pergi ke Taman Getsemani. Tetapi ini apa yang dilakukan Tuhan itu selalu membawa pelajaran-pelajaran yang perlu kita renungkan. Ya. Kalau gitu ngapain pergi ke situ? Nah, ada bahasa sebenarnya yang kemudian diungkap-bukakan atau diterangkan di dalam kitab Ibrani pasal 5 ayat yang ke-7. Nah, ini makna dari kehidupan yang diperas dari pribadi Yesus. Ya, maknanya apa? Ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, Ya, ini Tuhan Yesus dalam hidupnya sebagai manusia, ya. Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis. Ya, ini yang dimaksudkan, dia sudah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis, terus Dan keluhan kepada Dia. keluhan kepada Tuhan Allah Bapa. Terus kan? Yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Ya, sanggup menyelamatkan dari maut. Terus? Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Iya, cukup. Ini makna pemerasan yang dialami oleh Yesus. Memang, kalau ngomong fisiknya, tempatnya mungkin gak ada pemerasan. Tetapi perginya ke Getsemani. Ini tempat pemerasan. Pemerasan minyak. Dan itu digenapi oleh Tuhan. Makna itu dengan mempersembahkan doa, dengan menangis. Kita ini kalau berdoa kan nggak pernah menangis, jarang, ya, jarang menangis. Tetapi Tuhan mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan. Betapa menderitanya. Ini maknanya. Jadi sebelum saya menghubungkan ini dengan ketentuan pemikiran pelita emas, di mana menjadi terang intinya ya, terang benderang, tempatnya terang ditaruh di situ. Ini ada cerita mengenai pemerasan minyak, yaitu Yesus menggenapi dengan deritanya, dan itu memberi kekuatan kita untuk menjadi terang. Bagaimana caranya? Pemahamannya, logikanya, pendekatannya seperti apa? Nah, sekarang saya akan menyebutkan ini, dan mungkin semoga ini bagian yang akhir ya, jangan panjang-panjang. Nanti kalau panjang-panjang mumet juga, karena ini banyak makna. Jadi saya benar-benar merasakan berkat Tuhan luar biasa pemahaman ini. Ya, ada minyak. Minyak itu untuk apa sih? Kalau namanya minyak, Pengobatan bisa buat goreng, masak, terus kemudian untuk dimakan ya intinya. Terus kemudian kalau di dalam Alkitab minyak untuk urapan, ya. Terus untuk apa lagi? Menyalakan pelita. Menyalakan pelita. Jadi minyak dengan pelita tidak lepas. Di dalam kehidupan bait Allah, di dalam kehidupan ruang kemah, ruang kudus. Judulnya ruang kudus ya. Kemah, kalau disebut kemah itu berarti ruang kudus paling tidak. Bukan halamannya, tetapi kemah adalah ruang kudusnya. Itu pelita harus nyala. Ini aturannya. Ya. Harus nyala. Dan nyalanya harus dengan minyak. Nah, pelan-pelan kita hubungkan antara konsep atau pemikirannya terang dengan minyak, dengan Getsemani, dengan pemerasan minyak, dan mutunya seperti apa. Maka maknanya sudah digenapi oleh Tuhan. Contoh teladannya sudah digenapi oleh Tuhan. Kita akan membaca, yaitu minyak itu ya harus ada lampu di dalam kemah. Itu ada di Keluaran pasal 25. Keluaran pasal 25, tatanan yang diatur demikian.
Keluaran pasal 25. Keluaran pasal 25 ayat yang ke, silakan Edi baca. Ayat yang ke-6. Minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dari wangi-wangian. Ya. Minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan. Jadi minyak urapan itu asalnya dari rempah-rempah. Ya, beda minyak urapan dengan minyak untuk lampu, pelita, ya. Minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dari wangi-wangian. Jadi ada lagi yang dibakar memang untuk pengharum. Dari ayat ini saja kita sudah mempunyai 3 fungsi, ya, 3 fungsi. Dan ini harus sudah ada di kemah. Jadi minyak yang saya maksudkan di sini, pemerasan minyak adalah minyak zaitun yang dijadikan pelita. Dan itu tidak boleh sembarangan. Ada nanti minyak rempah-rempah, minyak mur ada, nah itu bagian dari wewangian. Tetapi yang dipakai untuk nyala itu adalah benar-benar minyak zaitun. Ada di mana itu ayatnya? Kita akan baca di dalam Imamat. Jadi ini tadi minyak ada macam-macam, dan untuk lampu itu benar-benar minyak harus ada. Itu tadi di ayat yang ke-6 itu tadi. Nah sekarang kita akan membaca Imamat pasal 24. Imamat. Mana Imamat? Imamat pasal 24. Ya. 24 ayat yang ke-1 mulai. Tuhan berfirman kepada Musa. Ya, Tuhan berfirman kepada Musa, bunyinya ayat 2. Perintahkanlah kepada orang Israel. Ya. Supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang tulen Ya. untuk lampu. Tunggu, minyak zaitun tumbuk yang tulen untuk lampu. Jadi untuk menjadi terang itu harus ada minyak dari zaitun tumbuk dan tulen. Asli, murni. Ini berkait dengan pelita emas tadi loh, apa? Kaki dian itu loh. Untuk menjadi pelita itu harus seperti itu. Makanya Tuhan memperlambangkan atau mengajarkan dengan sindiran, dengan bahasa perumpamaan lah sebut saja. Dia perginya ke Bukit Zaitun. Karena di sana ada zaitun. Zaitun ini harus ditumbuk murni. Makanya dia berdoanya ada di Taman Getsemani, artinya pemerasan minyak. Dan itu adalah zaitun yang diperas untuk menjadi pelita. Ya. Perintahkanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang tulen untuk lampu, teruskan. Supaya lampu dapat dipasang dan tetap menyala. Dan supaya lampu dapat dipasang dan tetap menyala. Ini tidak mudah dipahami. Kalau diperas dan tetap menyala ini tidak bisa dipahami. Karena diperas itu dalam makna badaniah itu sakit. Ya, kita berkorban itu sakit. Kita menangkal atau menyangkal diri kita. Wah, ini kan milik saya, ini kan hak saya, ini punya saya. Kemudian kok seolah-olah dilepaskan. Ini sesuatu yang sulit. Itulah pemerasan. Tetapi dari situ ada minyak. Dan minyak ini saya pernah menerangkan entah tahun berapa itu, berapa puluh tahun silam itu disemplak, nggak tahu, masih ingat enggak? Menerangkan bahwa yang untuk lampu, minyak zaitun tumbuk yang murni ini, artinya begitu ditumbuk, plek, katakan disaring, dikeluarkan minyak. Ini yang namanya murni. Tidak ada campuran apa-apa. Seingatku saya pernah menerangkan sampai 3 tahap minyak ini. Jadi ini benar-benar ditumbuk, ditaruh di saringan tanpa ada perlakuan apapun, netes minyaknya. Itu yang namanya murni. Tidak
tidak ada intervensi apapun, hanya ditumbuk plek-plek, dibiarkan ngetes itu minyak. Dan orang, anak-anak Tuhan yang mau ikut Tuhan, kalau kita mau belajar sebenarnya ditumbuk sedemikian rupa, tidak usah, kamu kalau gini, terus karena omongan orang kemudian kita berbuat. Bukan yang seperti itu. Tapi dengan pengalaman dibiarkan saja dinikmati, tahu-tahu mengocorlah minyak. Yang akhirnya itu yang bisa dirasakan dan itulah yang bisa memberi terang. Tanpa ada intervensi apapun. Nah, selanjutnya minyak yang mutu 2, kalau sudah nggak turun lagi minyaknya, itu baru nanti ada minyak berikutnya. Ini ditadai, ini nanti yang menjadi pelita. Itu yang saya pernah baca. Yang kedua, tahap kedua adalah dengan intervensi. Mulai saringan, dibungkus, ditindih dengan batu atau dengan pemberat. Keluar lagi minyak. Tapi ini sudah ada intervensi, tidak boleh dipakai untuk minyak tadi yang dibilang tumbuk yang tulen. Nah, yang tulen, kata tulen ini artinya tidak boleh ada intervensi. Intervensi, karena intervensi itu kadang-kala menekan, ada motif dan seterusnya. Ya memang, orangnya akan terperas keluar minyaknya. Tetapi, karena intervensi. Bukan karena natural, hasil dari penumbukan. Itu tahap 2. Yang tahap 3 baru. Dicampur ini, dicampur itu, mungkin air, mungkin apa, kemudian diperes lagi. Itu yang mutu ketiga. Kegunaannya lain lagi. Nah, ini pengertian minyak. Dan Tuhan menyatakan minyak zaitun tumbuk yang tulen, itulah yang dilakukan Tuhan. Benar-benar taat karena Tuhan. Benar-benar dia tunduk sampai mati. Dan itu menjadi pelajaran kita. Mau menjadi terang, harus seperti Tuhan. Tidak kembali ke rumah masing-masing. Tidak kembali kepada persembunyian. Kita ada gengsi, ada ego, kemudian ada dosa yang disembunyikan sehingga kita malu. Kita sembunyi saja. Seperti serigala. Serigala kalau mau makan, kemarin ada ilustrasi film pendek. Serigala itu nyari makan ikan. Mau makan ikan aja, setelah ngambil dibawa lari ke tempat persembunyian. Nah, itu biasanya begitu. Ini ilustrasi juga mendukung, ya. Oleh karena itu kita tidak bisa. Kalau memang harus diperas, izinkan itu terjadi. Makanya saya ingin belajar suasana itu. Apapun yang Tuhan kehendaki ya jalani. Kalau memang harus diperas, oke, tidak apa-apa, silakan. Tidak usah mengeluh. Tetapi kalau ada keluhan, itu utarakan kepada Tuhan. Dengan doa dan air mata, seperti yang Tuhan lakukan. Ya. Jadi, kesimpulannya, di bagian ini saya belum menginjak kepada bagian yang lain. Ya. Bagian apa tadi? Bagian ayat-ayat selanjutnya dari Yohanes pasal 8 ini, saya hanya ingin menunjukkan bahwa Tuhan sendiri sudah memberi jalan, membuka pengertian mengenai menjadi pelita dengan tidak kembali ke rumahnya, dengan tidak kembali ke tempat tinggal persembunyian, tetapi ke tempat pemerasan minyak, pemerasan di mana ada minyak bisa keluar di sana, dan itu yang menjadi terang. Hidup kita juga seperti itu, ya. Masih banyak sih catatan ini, masih banyak, tetapi saya tidak ingin panjangkan. Saya ingin menekankan fokus ke situ, pelajaran ini, bahwa ada minyak yang harus dihasilkan oleh kehidupan kita supaya terang itu memancar. Ya, terang itu memancar di dalam kemah, supaya dalam kemah itu terus, istilahnya terus menerus. Di dalam kemah tidak boleh terjadi kegelapan walaupun sedetik. Mengerti maknanya ini? Kalau kita ini rumah kita jadikan kemah,
Oh, alangkah eloknya tidak ada kegelapan yang menyelinap, tetapi terus menjadi terang setiap saat, dan itu tidak bisa disembunyikan. Terang itu memancar. Kalau terang tidak memancar, itu artinya ada yang disembunyikan, dan itu seperti serigala dan seperti burung. Ya, itu sudah pasti seperti serigala maupun seperti burung. Pengennya menyembunyikan, ada sesuatu yang disembunyikan. Ada maksud yang tersembunyi, seperti ahli Taurat. Pengen ikut, tetapi ada maksud yang tersembunyi yang tidak tulus. Dan seperti orang lain yang dipanggil, ikutlah aku, tetapi dia tidak sanggup ikut tanpa ada pamrih, tanpa ada yang disembunyi-sembunyikan. Dia masih ada kepentingan lain untuk urusan orang mati. Mengikut Tuhan bicara sesuatu yang sangat rohani. Oleh karena itu, kita bersyukur kepada Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Bagian ini saja dulu yang kita akan pelajari, dan pada kesempatan mendatang kita akan terus meningkat mengenai pagi-pagi benar ia sudah berada di bait Allah. Ini baru di bagian pasal 8 ayat 1, ya. Perbandingan dua kondisi di mana ada orang pulang ke rumah tetapi Tuhan tidak pulang ke rumah. Tidak memikirkan rumahnya, tidak memikirkan perlindungan atau tempat persembunyiannya, tetapi justru Tuhan pergi ke tempat pemerasan minyak. Yang ini adalah menggambarkan dirinya sendiri yang diperas dan suatu saat menjadi korban. Ya, demikianlah pelajaran pagi hari ini untuk kita. Semoga kiranya mendapat berkat Tuhan dan kita semua bisa memahami dan terlebih meneladani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman Tuhan untuk kita semua. Amin. Kita akan memuji Tuhan. Pujian nomor 76, ya, kita akan pujikan dan kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kembali nanti Devi akan berdoa kepada Tuhan dan nanti saya akhiri, ya. Puji syukur kepada Tuhan. Pujian nomor 76. Cinta Yesus amat heranlah, yang sampai mau diperas, mau tersiksa, mau pergi dengan kesadaran ke Getsemani, bukan ke rumahnya, bukan ke tempat tinggalnya, bukan ke tempat nyamannya, tetapi ke Getsemani, di mana dia mengeluh, berdoa, memohon dengan cucuran air mata hanya kepada Tuhan. Puji syukur, kita akan pujikan pujian ini dengan pujian nomor 76, Cintanya Yesus amat heranlah. Cintanya Yesus amat heranlah, oh heranlah, oh heranlah. Cintanya Yesus amat heranlah, heranlah buat saya. Cintanya Yesus amat heranlah, oh heranlah, oh heranlah. Cintanya Yesus amat heranlah, heranlah buat saya. Cintanya Yesus amat heranlah, oh heranlah, oh heranlah. Cintanya Yesus amat heranlah, heranlah
heranlah, oh heranlah, cintanya Yesus amat heranlah. Terima kasih Tuhan, kami Allah yang heran, ajaib. Terima kasih buat firman yang sudah kami dengar, yang sudah kami baca Tuhan. Tuhan, apabila orang banyak itu mengikut Engkau dan mereka kembali ke rumah mereka masing-masing, tetapi Engkau Tuhan sebagai suatu teladan kami, Engkau ke Bukit Zaitun, Engkau naik Tuhan. Di sanalah Engkau bergumul untuk kehidupan kami Tuhan, anak-anak-Mu. Karena jika tidak ada pengorbanan, tidak ada Tuhan doa yang dinaikkan, maka kami ini sudah binasa sejak lama Tuhan. Oleh sebab itu biarlah kiranya pengiringan kami ini sungguh-sungguh mengerti dan menghargai Tuhan lebih dari segala perkara. Seperti minyak zaitun yang ditumbuk dan itu murni Tuhan, bukan tumbukan yang dengan mutu 2 atau mutu 3 Tuhan, tetapi kiranya kehidupan ini Tuhan meneladani pengorbanan-Mu. Jika kami Tuhan harus merasa sakit, jika kami ini harus merasa Tuhan ditekan, atau kami Tuhan harus Tuhan mengorbankan apa yang kami miliki, biarlah itu kami kerjakan Tuhan. Apapun yang Engkau mau dari kehidupan kami, untuk kami ini menjadi lampu, menjadi pelita, menjadi terang, kiranya Tuhan Engkau kerjakan kehidupan kami, supaya kehidupan kami tidak menjadi Kristen yang biasa-biasa saja, supaya kehidupan kami menjadi Kristen sebagai Tuhan anak-anak Allah, bukan yang tanpa pengertian Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kiranya Tuhan kami yang sudah mendengarkan firman-Mu ini sanggup Tuhan untuk melakukan dan merenungkannya siang dan malam, terutama kehidupan kami Tuhan sebagai orang tua, Mbah-Timbahku Tuhan, di tengah-tengah keluarga kecil kami ini, bersama anak mantu cucu Tuhan, jadikan berkat kehidupan kami untuk dapat dilihat terangnya itu bagi orang lain, yang bisa dinikmati Tuhan, terangnya itu bagi sekeliling kami Tuhan, bagi keluarga besar kami, bagi orang-orang di sekitar kami. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu Tuhan menjamah hidup. Karena Engkau saja berdoa sampai Tuhan seperti darah tetesannya. Kami belum seperti itu Tuhan, tapi Engkau mengajar kami supaya kami mengalami hal yang sama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Luar biasa karena pertolongan dan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu melingkupi kami ya Tuhan, menjadikan kami dewasa, menjadikan kami lebih mendalam di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, itu mengerjakan kehidupan kami dalam nama Tuhan. Akhirnya Tuhan, sungguh tidak bisa dipungkiri bahwa firman-Mu itu sangat dalam dan mempunyai makna yang luas. Setiap kali membaca ada renungan baru, makna baru, yang kami seringkali hanya lupa. Tuhan, seringkali kami hanya bagian-bagian simpel sederhana bahwa hidup ini, oh Tuhan, mengikut Tuhan tidak perlu istirahat atau tidak ada waktu istirahat. Padahal sesungguhnya justru Engkau menyediakan hari yang ketujuh. Hari perhentian itu harus ada. Tetapi Engkau menyatakan tidak ada bagi anak manusia meletakkan kepalanya. Pasti bukan persoalan perhentian tempat istirahat itu. Engkau menyediakan hari yang ketujuh.
Tapi makna pada pagi hari ini kami sudah nikmati Tuhan. Ya. Kepala ini memang harus kudus, harus menjadi terang. Ya. Isi kepala ini harus sesuatu yang bersih murni. Ya. Tuhan, dan ini dinikmati oleh banyak orang yang melihatnya. Tidak ada tempat yang tersembunyi. Oleh karena itu Bapa, Engkau kuatkan kami untuk menjadi teladan baik dalam keadaan kami hidup di muka bumi ini. Teladan yang pertama-tama di dalam keluarga sendiri, selanjutnya keluarga besar, selanjutnya pada kaum, selanjutnya kepada negara bangsa ini. Tuhan, beri kami kekuatan, ada kekuatan dan kemampuan untuk diperas dan kemudian mengeluarkan minyak menjadi sumber pelita itu, sumber terang. Dan kami percaya sumber terang itu sebenarnya Engkau. Tetapi kami harus menghormati pengorbanan itu Tuhan, untuk tetap kami nikmati, kami persekutui di dalam kehidupan ini, sehingga tetap terang itu menyala sepanjang waktu di dalam kemah tempat kami tinggal ini. Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Syafaat kami pagi hari ini untuk keluarga-keluargaku, yaitu ada Ibu di Ngawi, ada Leto di Ngawi. Tuhan, Engkau mengasihi jiwa-jiwa ini karena mereka hidup, Tuhan, seperti mahal sekali pemeliharaan kehidupan ini. Oleh karena itu Tuhan, kasih-Mu yang melimpah kiranya memelihara, dan juga firman-Mu yang juga akan memelihara dan memberikan damai, memberikan sejahtera. Demikian juga untuk Lewang di Jakarta. Kalau ada kegusaran, kegundahan, ada ketenangan dari Tuhan yang menjamah. Puji syukur hanya bagi-Mu, kami mohon kemurahan-Mu untuk adik-adikku ini dan ibu, ya Tuhan. Dan selanjutnya ada adikku yang lain semuanya, ada Heru, ada Hendro, Tuhan, ada Lina, ada Yus, semuanya dalam jamahan dan kasih-Mu, Tuhan. Kau memelihara mereka semua, Tuhan, dalam kasih sayang Tuhan sendiri. Heru dan Hendro melayani masing-masing di tempatnya untuk pekerjaan Tuhan. Karena itu, kiranya mengenai pemerasan untuk menjadi minyak ini juga menjadi pelajaran atau peringatan, atau paling tidak motivasi bahwa hidup ini pasrah kepada rencana kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga kami mendoakan untuk keluarga di Semplak, yaitu Yuyun Semplak. Kalau kami dengan kakinya sakit, Tuhan Engkau jamah, berikan jamahan, kesembuhan dari Tuhan sendiri. Seizin Engkau kalau masih diberikan waktu untuk menikmati hidup ini, Engkau campur tangan juga ya Tuhan. Demikian juga putra-putrinya, ada Dedi, ada Deni. Tuhan, Engkau juga mempersekutukan anak-anak ini untuk mengerti artinya, memuliakan Tuhan, artinya melayani pekerjaan Tuhan. Bapak, seringkali kami ada kesulitan untuk menyampaikan hal-hal yang bagaimana Engkau tanamkan dalam hati ini. Tetapi semuanya biarlah kehendak-Mu yang jadi ya Tuhan. Kami juga mendoakan besan kami, yaitu Bapak Edi Wijaya dan Oma Yuli, Tuhan, ada di Bandung. Biarlah kasih-Mu menjamah mereka juga di dalam mendekat kepada Engkau melalui kelimpahan firman Tuhan. Dan Engkau menjamahnya ya Tuhan, berkati mereka. Yang mana anaknya adalah bersama kami, Edli Bedrian Wijaya. Dan itu anak-anakku juga Tuhan, Engkau memberkati. Engkau memberkati semuanya, Opa dan Oma di Bandung ini dalam kesehatannya Engkau lindungi. Demikian juga keluargaku Tuhan, ada Yuda, ada Edli, ada yang ada keluarga kecil ini harus selalu ada terang setiap saat di kemahnya. Engkau berkemurahan Tuhan. Dan ada ada minyak murni Tuhan, minyak yang hasil perasan tanpa intervensi apapun. Dan ini akan menjadikan hidup itu sumber terang yang indah. Oleh karena itu kuatkan dan Engkau berikan pertolongan. Akhirnya hamba suami istri dalam penyertaan juga kami serahkan dalam pemeliharaan Tuhan. Kami mohon jamahan Tuhan, apapun yang kami hadapi, apapun yang terjadi, kiranya itu seizin dan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Bapa untuk negara bangsa ini. Kami mohon juga pimpinan-Mu, karena masih dalam
situasi wabah pandemi dan orang panik tidak bisa ke sana kemari, dicegat di sana sini. Tetapi hikmat akal budi dari Tuhan kiranya tetap melingkupi anak-anakmu, anak-anak Tuhan ini. Kiranya menghormati, menghargai usaha positif untuk tidak terjangkit wabah atau tidak terpapar pandemi COVID ini Tuhan, tetapi tetap sehat. Tetapi kami semua anak-anak Tuhan dilindungi oleh tangan Tuhan, oleh kuasa Tuhan. Puji syukur hanya bagimu, kami serahkan hidup ini, hari ini, esok, lusa, dan seterusnya hanya di dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati setiap langkah kerja kami, baik Ekli maupun hamba sendiri Tuhan, tetap dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Puji syukur hanya bagimu, dan kami landaskan doa sembahyang ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji syukur, firman Tuhan sampai di sini. Nanti kalau ada kesempatan Leto akan menikmati hasil rekamannya, silakan, dan nanti akan kita share lebih dulu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Sampai di sini ibadah kita hari ini. Puji Tuhan.